Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi, Aris Larva. Dan hari ini saya ingin share mengenai pola flat ya. Jika beberapa hari lalu saya sudah share mengenai pola zigzag, dan hari ini saya share mengenai pola flat. Dimana pola flat berpola 3, 3, 5. Dan ada beberapa pola di dalam flat. Yang pertama regular, running flat, dan expand. Nah, kita langsung buka saja pada chart ya, chart kosong di sini. Kita bahas pertama adalah regular flat. Oke. Flat ini bentuk koreksi dari wave yang bergerak lebih ke sideways. Ini kalau terjadinya pola regular flat. Nah, pada flat ini pergerakan dari A, B, C dalam trading range-nya, biasa teman-teman lihat di sini ada area range-nya ini disebut dengan regular flat karena dia tidak melebihi dari pola dari low sebelumnya, atau saya sebutnya lebih ke sideway ya. Nah, tetapi selain regular flat juga ada, tadi saya sebutkan bahwa ada pola maaf ada pola running flat dan expand, atau biasa running flat ini dia lebih cenderung membreak high sebelumnya atau low sebelumnya, kemudian dia tidak membuat high baru atau low baru. Oke, kita contoh ya. Kemudian kalau expand, atau biasa orang menyebutnya dengan pola irregular ya. Expand atau irregular sama aja. Nah, yang kita bahas sekarang mengenai regular flat lagi ya. Nah, regular flat ini cenderung bergeraknya seperti ini. Harga naik, kemudian dia membentuk turun lagi. Nah, di poin inilah yang dinamakan dengan poin A. Kemudian dia naik lagi ke poin B. Nah, kemudian dia turun lagi ke poin C. Dan kemudian dia naik lagi. Nah, pola regular flat, saya selalu bilang pola regular flat ini pola yang lebih ke sideway. Ya, area seperti ini, dan teman-teman bisa lihat bahwa area ini ABC ini disebut dengan pola regular flat. Tetapi dari pemahaman kedepannya di sini, permulaannya regular flat biasanya berpola 3, 3, 5. Berbeda dengan pola zigzag ya. Pola zigzag berpola 5, 3, 5. Oke. Ada gambaran ya sampai di sini ya mengenai pola flat. Jadi ada regular flat, ada flat, running flat, kemudian ada expand flat. Nah, yang kita bahas sekarang mengenai regular flatnya. Apa sih perbedaan dari regular flat, kemudian dari running dan expandnya? Itu cenderung kalau flat regular, nah di flat sini dia ke sideway, cenderungnya membentuk pola ABC. Saya kasih gambaran ya, BC. Nah, di sini ini saja saya ambil. Nah, dia membentuk pola ABC. Disinilah yang disebut dengan permulaannya, permulaan dari wave 3-nya. Nah, jadi ABC ini adalah 3 wave ya, ABC. Berbeda dengan simple zigzag kemarin 1, 2, 3, 4, 5. Dia oleh karena itu dia depannya ini selalu 5, 3, 5. Itu kalau simple. Kalau reguler 3, 3, 5. Perbedaannya simple ya. Kemudian dikoreksinya ABC lagi. ABC 3, 3 lagi. ABC saya kasih warna yang berbeda saja ya biar memudahkan pemahamannya. Nah, seperti ini. Nah, jadi ABC 3 ya, ABC 3, ABC 3. Kemudian di sini koreksi dari ke C-nya itu membentuk pola 1, 2, 3, 4, 5. 5. Di sini 5, maka di sini sudah setuju.
Nah, disinilah yang membedakannya teman-teman. Jadi kalau di simple zigzag itu lebih cenderung 535, tetapi regular flat dia cenderungnya ABC 3, ABC 3, kemudian 1 2 3 4 5, ini 5. Jadi polanya regular itu apa? Pola yang dimana koreksinya ini strukturnya ada 3 3 5. Oke. Jadi saya buka lagi ya. Jika di simple zigzag itu 5 3 5, maka di flat 3 3 5. Ingat pola flat berarti 3 3 5. Ingat 5 3 5 berarti ingat zigzag. Oke. Nah, kembali lagi. Jika di poin sini teman-teman harga yang udah bisa membedakan polanya ya. Jadi kalau polanya kok ada polanya beda ya, ABC kemudian ABC kemudian di sini 5. Nah, itu termasuk dalam kategori flat. Oke. Tetapi flat sendiri punya 3 tadi kan saya katakan. Saya ngulang lagi ya. Ada reguler, ada running, ada expand. Jadi 3. Perbedaannya di zigzag itu nggak ada ABC, WXY nggak ada. Nah, kalau di flat sendiri dia lebih cenderung seperti ini. Kemudian dikoreksinya bagaimana? Untuk sama sih. Kalau di strukturnya sini, kalau di bagian sini untuk mencari poin A di sini teman-teman, poin A di sini ini lebih cenderung ke zigzag ya, zigzag yang family kemarin, keluarga zigzag kemarin itu apa aja? Ada simple, double, ada triple ya. Jadi dipahami bahwa di sini keluarga zigzag, kemudian ada combo, juga ada flat, tetapi tidak ada triangle. Kenapa? Karena di sini biasanya berpola hanya 3. Oke. Kemudian untuk koreksinya lagi apa? Koreksinya di sini. Nah, koreksinya di sini lebih cenderung ke zigzag juga dan combo ya. Zigzag dan combo ini kalau regulernya, dan kalau untuk B ke C ini biasanya terjadi pola impuls atau diagonal ya, seperti kemarin kita bahas korektif ya. Di sini ada zigzag, ada flat. Kenapa sih saya selalu mengulang-ulang? Ya karena biar lebih jelas aja lagi. Kita bisa membedakan dan membuat skema. Jadi kita membuat logiknya. Oh ya, kira-kira ini sudah selesai. Jadi kita udah bikin plan untuk keduanya. Jadi kita nggak usah, saya selalu bilang nggak usah terlalu ngoyoh. Jika analisa sudah salah ya dirubah lah ya. Kembali lagi ke alur seperti ini, ABC ABC 1 2 3 4 5. Oke, mungkin untuk regular flat itu saja ya, lebih simpel karena dia hanya membuat satu way di sini ya, satu way ya harganya di sini ya. Jadi dia A di sini, kemudian B, C, naik lagi. Ini kalau regular flat, dia tidak membreak dari poin B, tidak membreak dari sini, dan C tidak membreak dari poin A ya. Oke, itu aja dari saya untuk regular flat. Kemudian apa sih yang membedakan tentang running flat dan regular? Jika di regular tadi dia tidak membreak dari poin sebelumnya, dia membentuk satu way, berbeda dengan running flat. Running flat itu cenderung seperti ini. Nah, kalau teman-teman lihat, ini saya kasih gambaran lagi ya. Running flat, ini running flat, oke. Running flat. Nah, saya kasih gambaran deh. Di sini turun dia, ya kan, turun. Di sini membentuk. Nah, di sini kita kasih garis ya. Untuk membedakannya saya kasih warna hitam aja. Nah, ini saya sebut dengan pola ini sebut area resistennya atau area supply-nya ya. Ini kalau di basic di forex ini area resisten atau area supply. Nah, kemudian terjadi koreksi ABC. Di sini ABC, ABC. Tuh. C sama dengan apa tadi? C sama dengan A. Sama A juga di sini, kemudian dia naik. Nah, naik di sini, tak memecah poin di sini, kemudian dia turun. Tetapi tidak memecah poin di sini. Oke, seperti ini ya. Ini saya kasih gambaran lagi ya. Ini A, ini B, ini C. Jadi
lebih cenderung dia membreak high sebelumnya atau low sebelumnya, tetapi dia tidak membuat lanjutan lagi low baru. Itu biasa disebut dengan pola running flat. Ya, teman-teman bisa perhatikan di sini bahwa pola koreksinya sama, tetap A, B, C. Kemudian di sini ada koreksi A, B, C. Oke, kemudian di sininya membentuk pola impuls atau diagonal. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Jadi ada gambaran ya teman-teman untuk ini untuk menggunakan pola flat ini ya, lebih simple menggunakan pola zigzag atau flat. Jadi pelan-pelan dipahami. Saya juga di sini sama-sama belajar kita ya. Nah, pola running flat apa tadi? Running flat poin B itu melebihi dari high sebelumnya, dan apabila itu posisi sedang bearish berarti posisinya tidak boleh break dari sininya. Ini kan sedang koreksi ya. Running flat itu biasanya terjadi di wave 4. Biasanya terjadi di wave 4. Di wave 2 bisa, tapi lebih cenderung di wave 4. Wave 2 juga bisa kok. Nah, kita kembali lagi ke topik running flat. 335. 335 itu apa? ABC, ABC, 1 2 3 4 5. Kemudian dia naik. Ini disebut dengan pola running flat. Ingat, running flat dia membreak yang sebelumnya, poin B. Poin B membreak yang sebelumnya, kemudian dia turun. Poin C tidak membreak dari poin A. Itu disebut running flat. Simple ya. Regular gimana? Kalau regular dia tidak membreak, B tidak membreak dari poin level high sebelumnya, kemudian poin C tidak membreak dari poin A sebelumnya. Lebih cenderung seperti itu sih regular flat. Nah, setelah kita bahas mengenai pola reguler dan running, kita bahas mengenai pola expand. Jadi expand ini lebih cenderung dia lebih ya, lebih. Oke. Pola expand. Yang disebut dengan pola expand ini lebih, kan expand ya, lebih ya. Dimana maaf saya potong dulu. Dimana kalau kita gambarkan ini juga seperti ini, dia turun, dia hampir sama seperti pola ini, dia turun, kemudian dia membentuk pola high baru di sini, dia turun. Ini tadi poin di sini di break, ya, itu perbedaannya. Poin di sini di break, kemudian dari poin sini ini kita kasih gambaran membentuk pola di sini A, B, C. Nah, inilah yang disebut dengan pola expand. Dipahami dulu bahwa pola expand ini agak-agak ribet ya kalau menurut saya. Tapi kalau kita udah terbiasa, kita udah cepet-cepet antisipasi. Tapi saran saya kalau untuk teman-teman mau belajar lebih fokus lagi, saran saya fokus ke impulsnya dulu, kemudian fokus ke pola zigzagnya. Insya Allah sih akan menemukan beberapa pola yang lain. Di situ akan terbiasa sih. Saya sebutnya dengan pola, dengan feel ya, dengan perasaan juga sih ya. Oke, A, B, C. Kita kembali lagi ke pola expand. Di sini expand. Nah, kenapa sih pola expand ini lebih dari? Nah, pola expand sendiri dia cenderung B-nya ngebreak dan C lebih daripada poin A biasanya. Seperti ini. Nah, kemudian dia naik. Nah, seperti inilah teman-teman yang saya katakan dengan pola expand. Polanya sama nggak? Sama, polanya sama, menggunakan pola A, B, C. Kemudian di sini membentuk pola A, B, C. Di sini membentuk pola A, B, C, dan kemudian
kalau kita gambarkan di bawahnya lagi, ini lebih dalam lagi membentuk pola 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian dia naik. Jadi kalau teman-teman melihat beberapa chart, mungkin kok poin B-nya di break nih, yang sebelumnya di sini, ya kan? Kemudian dia, asumsi kita kan menjadi pola running flat ya, tidak break dari poin A, tetapi dia nge-break. Nah, setelah selesai dari poin C di sini, naik tinggi. Nah, itu disebut dengan pola expand. Ya, untuk sementara pemahaman polanya saya ulang lagi, reguler seperti ini, tetap strukturnya 335 sama. Kemudian kalau running flat poin B melebihi dari sebelumnya dan poin C-nya tidak melebihi dari poin A. Nah, berbeda dengan run expand, ini poin B melebihi daripada sebelumnya dan poin C melebihi daripada poin A. Ini disebut dengan pola expand. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai pola flat, lebih simpel ya ketimbang kita menggunakan pola zigzag, karena zigzag ini kemarin saya bahas lebih cenderung ke polanya hampir sama mengenai impuls, tapi kalau pola flat lebih ke sideway ya. Jadi itu saja gambaran dari saya. Apabila ada salah kata saya minta maaf dan terima kasih.